Perwakilan dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan kesehatan keselamatan kerja. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri dimulai dari teman saya yang sebelah kanan. Perkenalkan, saya Zahra Zurahman. Saya berperan sebagai bapak pemilik bengkel. Perkenalkan, saya Dinda Batiri sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Mutia Syeda Serina sebagai karyawan 2. Perkenalkan, nama saya Rani Santika sebagai karyawan 1. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Dezan sebagai karyawan 3. Perkenalkan, nama saya Adelina Vira sebagai bapak Adi. Nama saya Grahita Umia Zahra sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Nisa Febiola sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Tiara Kusumawardani sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Cynthia Permatasari sebagai pembaca simulasi. Pada suatu hari, ada seorang bapak bernama Bapak Ahmad datang ke sebuah bengkel las bernama Bengkel Las Listrik Cahaya ingin membuat sebuah terali jendela. Pada saat proses pengerjaan, salah satu karyawan dari bengkel las mengalami cedera di bagian tangan kiri akibat terkena goresan gergaji besi. Akhirnya, karyawan tersebut dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan pertama. Permisi mas. Siang mas, ada yang bisa kami bantu? Ini mas, saya rencananya mau buat terali jendela. Oh bisa pak? Apakah bisa? Bisa. Sebelumnya bapak bisa lihat desainnya di sini. Oh, boleh saya lihat ya? Ya. Ada banyak ya. Saya mau desain yang ini aja nih mas. Kira-kira untuk pengerjaannya berapa lama ya mas? Soalnya saya mau cepat. Bentar ya. Ini masnya mau bikin terali buat jendela. Kira-kira berapa lama ya? Oh, untuk waktu pengerjaannya sendiri itu sekitar 1 minggu, tergantung dari ukuran dan desainnya. Boleh saya lihat Ini ya mas. desain yang bapak pilih? Oh, ya. Saya mau ukurannya 1 kali 1 meter aja. Oh, oke mas. Untuk waktu pengerjaannya sendiri itu selesai dalam 5 hari. Insya Allah dalam 5 hari itu udah selesai. Oke, baik. Jadi 5 hari ya? Ya. Oke baik. Itu aja mas. Ini. Terima kasih ya mas. Sama-sama mas. Ya. Aduh, kenapa? Gini, gue kena gergaji besi. Wah, lukanya sangat besar. Ini tidak bisa diobati oleh obat merah. Coba panggil bapak cepetan ya. Oke. Pak, Rudi kena gergaji, Pak. Mana? Yang mana berdarah? Waduh, nggak bisa dibiarin nih. Langsung kita bawa ke klinik aja ya. Ya. Sus, tolong karyawan saya sus. Ini tangannya kena gergaji, bukannya lumayan parah. Oh iya. Kalau gitu bapak sama masnya nanti ikut kami aja dulu ya. Oke. Kami pak. Oke, kalau gitu bapak boleh duduk aja dulu pak ya. Ya, bapaknya juga silakan ya kalau mau. Oke, kalau gitu ini lukanya nanti saya obatin dulu ya pak ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu pak, bapak bisa luka kayak gini pas kerja memang pakai alat pelindung diri apa aja ya? Ya, terus di tempat kerja saya tidak menggunakan APD lengkap, hanya APD seadanya aja. Apakah benar seperti itu pak? Terus APD yang digunakannya seperti apa? Iya sus, benar. Jadi bengkel kami itu tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Kami cuma menggunakan kacamata dan juga masker. Maskernya itu pun hanya masker kain, bukan masker khusus untuk mengelas. Nah jadi menurut kami tidak perlu menggunakan sarung tangan khusus karena itu hanya untuk pabrik-pabrik besar. Sedangkan bengkel kami kecil sus. Jadi kami pikir tidak terlalu masalah jika tidak menggunakan sarung tangan. Sarung tangan harus tetap kita gunakan walaupun bengkel bapak kecil, karena ini demi keselamatan karyawan bapak. Seperti yang terjadi pada masnya nih, kan masnya nggak memakai sarung tangan saat kerja. Nah, akibatnya masnya terkena gergaji besi. Ini kan salah ya pak. Ini kan ini kan juga berasal dari kemudian tergelam mengalir ke aliran darah. Oke, begitu ya sus. Iya, benar tuh pak. Jadi selain itu juga seharusnya
Bapak itu menganjurkan pekerja Bapak dan Bapak juga menyediakan ya pastinya masker las. Jadi kan seperti yang kita tahu las ini kan menghasilkan asap. Nah asapnya ini kan berasal dari lelehan logam terus juga bahan-bahan kimia. Nah itu nanti kalau misalkan masuk ke tubuh pasti bakal merusak sistem pernapasan kita. Selanjutnya juga mungkin pekerja Bapak bisa menggunakan sepatu las. Nah sepatu las ini kan bahannya dari kulit, terus depannya itu ada bajanya, jadi akan melindungi kaki pekerja Bapak. Juga dia itu bahannya isolator, jadi semisal ada sengatan listrik nanti pekerja Bapak bakal aman-aman aja. Baik Sus, terima kasih ya Sus atas arahan dan edukasinya. Insya Allah akan kami terapkan ke depannya di bengkel saya. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil semuanya. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dimanapun kita akan bekerja, baik di perusahaan besar, perusahaan kecil, maupun tempat-tempat biasa, kita harus mementingkan keselamatan, karena keselamatan itu sangat penting. Kalau misalkan sudah keselamatannya mempengaruhi nyawa, bagaimana lagi? Siapa yang akan bertanggung jawab? Maka dari itu, meskipun di tempat-tempat kerja yang kita tempatkan sekarang tidak menyediakan alat kesehatan maupun alat keselamatan di bagian tubuh, kita lebih baik menyediakannya dari rumah. Seperti kita memakai masker, memakai sarung tangan, memakai perlengkapan buat kepala, badan, karena jika sudah terkena itu tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab, ya kan? Maka dari itu kita harus mementingkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Baiklah, untuk kecelakaan kerja itu sendiri tidak tahu kan kapan akan datang dan siapa yang akan terjadi kecelakaan kerja itu, maka dari itu kita harus mengantisipasikannya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan saya simpulkan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.